Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wassahabihi mawalah amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya dari lintas suku, bangsa, dan agama di mana dan kapan saja, semoga semuanya berbahagia bersama dengan keluarga, senantiasa diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, dzurriyyah keturunan yang sholih sholihah, dzurriyyatan thayyibah, diberikan hidup yang istiqomah dalam beribadah dan meninggal dalam kondisi husnul khotimah, di dunia hasanah wa fil akhirah juga hasanah. Pada kesempatan yang penuh dengan hasanah ini, saya akan menyampaikan sanggahan terhadap ucapan yang seakan-akan meyakinkan dari Gus Rum, Rumaizijat dari Yogyakarta. Ya. Termasuk beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren An-Nur. Beliau membaca kitabnya itu pating celemut. Ya. Tapi PD mengaku paling benar sendiri dan menyalahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Apa yang disampaikan oleh Gus Rum yang berlangsung dalam durasi 1,5 jam, menyampaikan sanggahan terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman dan menyalah-nyalahkan beliau Kiai Haji Imaduddin Utsman. Tolong jenengan belajar lagi lah ya. Jangan tergesa-gesa dulu. Tolong mutolaah lagi ya, dipelajari lagi, bolak-baleni lagi ya bacanya. Bacanya waktu fahim tu difahami fahim ta itu bagaimana? Al-Burqah dibaca Al-Barqah. Ada lagi kitab Al-Jauharul Kasyaf. Mana ada kitab nasab Al-Jauharul Kasyaf? Al-Jauharul Syafaf. Yang paling fatal adalah ketika jenengan membaca kitab Al-Fakhri. Di situ ada keterangan bahwa anak-anaknya generasi ya dari putra Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat Al-Ataj Al-Muhajir ya. Jadi Al-Fakhri yang jenengan baca itu dengan pemahaman bahwa sebagian dari mereka keturunan Isa An-Naqib adalah Abu Ja'far Al-A'ma yang Buddha, yaitu Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Aba. Ia punya anak di Basrah dan saudaranya di Al-Jabal. Jenengan fahaminya Jabal itu gunung, berarti di daerah Tarim, daerah Yaman. Bukan, Al-Jabal itu di daerah Qom, dekatnya Qom. Qom itu provinsi, sekarang negara Iran, provinsi Qom, ya 1.350 km dari Teheran. Nah, di dekatnya Qom itu ada Al-Jabal, ada gunung namanya. Kok gunung Al-Jabal itu jenengan maknanya dengan gunung-gunung yang ada di Yaman. Dan jenengan mulai menafikan dan bahkan meragukan kemampuan para pakar nasab yang katanya mereka tidak pernah mengenal keturunan Imam Ahmad Al-Aba yang ada di Yaman karena jauh letaknya. Ngomong kosong. Ngomong sopo dia. Memalukan pelatih, jangan diupload di video, didengar, dilihat banyak orang. Ya. Jenengan namanya Al-Jabal itu jenengan namanya gunung-gunung yang ada di Yaman itu mana ada. Ini kitab Al-Fakhri, saya bawakan satu saja nih. Al-Fakhri ini. Halaman 30 ini. Minhum Abu Ja'far Al-A'ma Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Abah lahu auladun bil Basrah. Jenengan memaknai lahu, hu-nya itu domirnya bukan kembali ke Ahmad Al-Abah. Gitu. Jenengan selalu mengatakan bahwa yang tidak ada itu belum tentu tidak ada. Dan akhirnya jenengan mengatakan bahwa anak-anaknya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat Al-Ataj Al-Muhajir itu banyak. Aulahu auladun. Ini bukan rujuhnya ke Ahmad Al-Abah, kawan, tetapi rujuknya ke Abu Ja'far Muhammad atau Muhammad Abu Ja'far. Lahu auladun bil Basrah wa akhuhu. Dan jenengan mulai memakai kitab lain wa ikhwatuhu bil Jabal. Wa akhuhu. Jadi Abu Ja'far Al-A'ma itu juga punya saudara-saudara yang ada di daerah Jabal, Wakum dan daerah Qom, ya, Iran. Lahum auladun. Jadi mereka
ikhwah atau saudara-saudara Imam Abu Ja'far Al-Amma itu juga mempunyai anak-anak. Jadi lahu auladun ini aulad, waladun waladani auladu. Jadi ini anak-anak yang banyak itu bukan Ahmad Alaba. Jangan selalu bertendensi berarti kalau jamak taksir itu lebih dari 3. Ya cukup 3. Muhammad, Ali, dan Husain. Abdullahnya nggak ada. Ini aja yang saya bukan. Ini jelas sudah memahami, membaca kitabnya itu sudah keliru. Lah bagaimana memahaminya? Gitu loh. Oleh sebab itu saya sarankan untuk mutolaah kitab lagi, belajar lagi lah. Jangan kelihatan percaya diri, ketinggalan kereta jauh dengan kita ini sudah jalan dari Surabaya ke Jakarta, sudah sampai ke Jati Bening, perbatasan DKI Jakarta, mendekati DNA. Ya. Justru jenengan malah berkutat di daerah Gresik. Ya, kapan nyampainya? Tinggalan kereta jauh, kawan. Oke, nggak apa-apa, walaupun terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya. Tapi jenengan tolong, memahami kitab itu jangan ngawur lah. Jenengan jangan mengikuti thariqah ngawur ya. Ya. Saya enak dewe kita yakin jenengan mengatakan itu seakan-akan percaya diri, penuh dengan intonasi yang berisi bayani wasikhri. Ya ini bagaimana kawan? Nah ini oke, kita masih berkutat masalah pustaka. Ini sudah masuk ke ranah DNA ya. Dengan saya pustaka sudah dikatakan oleh beliau Kiai Haji Maduddin Usman dan saya juga termasuk, jangan memakai kitab ya yang sekunder setelah Asy-Syajarah Al-Mubarakah atau bahkan kitab sejarah As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk setelah 732 Hijriah. Cari kitab sezaman primer. Ya paling enggak ya sebandinglah dengan Al-Majdi, ya, Tahdhibul Ansab, Al-Bahri enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cari yang sezaman seperti itu. Kalau memang ada misalkan Ibnu Samurah, misalkan dan lain-lain yang mengatakan pernah ada, mana kitabnya? Al-Jauharul Syafaf, bukan Al-Jauharul Kasyaf. Jangan tuh bolak-balik mengucapkan Al-Jauharul Kasyaf. Mana ada kitab Al-Jauharul Kasyaf? Ya. Bolak-balik memahami pengarang kitabnya juga keliru, tahunnya juga banyak yang keliru. Ya maaf ya, mohon ya dimaafkan atas peringatan saya kepada panjenengan. Jenengan tidak perlu nantang-nantang Kiai Haji Maduddin Usman. Kalah. Bukan mencari kalah menang enggak, tapi sudah jelas. Enggak akan bisa ketemu. Enggak akan bisa ketemu. Karena memang tidak ada nama Ubaidillah Abdullah itu tidak ada. Dengan baca bolak-balik itu Al-Burqah Al-Musiqah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron 895 Hijriah. Itu bukan primer, itu sekunder jauh. Ya, cari kitab ya yang menerangkan aja bahwa sebelum tahun 732 keluarga Imam Ahmad Al-Aba Al-Muhajir itu hijrah dari Basrah ke Yaman. Enggak ada. Nggak pernah ada beli itu hijrah itu nggak ada. Oh makannya di Najaf Irak kok. 177 km dari Baghdad. Meninggal di Baghdad, dimakamkan di Najaf. Nggak ada yang menerangkan hijrah dari Basrah ke Hadramaut Yaman melalui Syam, lalu Madinah tahun 317, mampir 318 haji di Ka'bah, lalu 319 nyampelah di daerah Hadramaut. Nggak ada keterangan itu sebelum tahun 732. Baru setelah itu mulai ada, walaupun di dalam risalah ilmiahnya Kang atau Dik Hanif Al-Abbas, menantunya Habib Rizik yang menerangkan ada kitab yang menerangkan Qala Al-Ubaidili, Qala Syaraf Al-Ubaidili, Hajara Al-Imam Ahmad Ilal Masyrik. Ya. Itu pun nggak ditemukan, nggak ada, hanya sekedar omongan saja. Mana kitabnya? Nggak pernah bisa diketemukan. Al-Jauharus Syafaf itu aja ya berupa manuskrip, kitabnya belum diterbitkan. Jadi jangan tanya kitab. Ya, saya sudah memiliki 38 kitab nasab dan sejarah yang berhubungan dengan nasab. Sudah saya pelajari semua bahwa memang ada Ubaidillah Abdullah itu ada di Rom. Ya, tak ulang-ulang lagi supaya ya tidak terkena propaganda ya yang
tidak benar adanya. Nah, supaya jenengan lebih mengerti, ya, lebih tambah informasi lagi bahwa tidak ada nama Ubaidillah itu kecuali setelah 732 Hijriah. Itu pun kembali belum lengkap Ubaidillah yang mana. Terus setelah itu baru direkonstruksi lagi mulai nyantol-nyantol di abad ke-9. Lalu lebih mantapnya itu abad ke-10. Barulah pada masa Tuhfatut Thalib bima'rifati man yantasibu ila Abdillahi wa Abi Thalib karya Imam Muhammad As-Samarkandi tahun 996 itu. Jadi pertama kali Ubaidillah Resmi atau Abdullah Resmi disebut oleh pakar nasab, ahli nasab, yaitu pada tahun 996. Sebelumnya masih gelap gulita. Kadang kelihatan terang sedikit, mati lagi, hilang cahayanya, kembali mencolok lagi, kelihatan lagi. Jadi mulai disebutkan, yaitu pun berasal dari mana, hanya sekedar ta'liq. Nah, ada tulisan pinggir dari santri beliau yang menulis di dalam bukunya lalu dicantumkan oleh Imam atau Syekh Muhammad As-Samarkandi Al-Madani dalam kitab Tuhfah. Jadi 650 tahun, ya, sekali lagi di Rom, menurut Kiai Haji Maduddin Utsman 550 tahun. Kacek, ya, dengan saya itu 100 tahun atau 1 abad. Kalau beliau Kiai Haji Maduddin Utsman itu berdasarkan kitab Al-Burqah Al-Musyiqah 895. Ya, kalau saya kitab Tuhfatut Thalib bima'rifati man yantasibu ila Abdillahi wa Abi Thalib, karena Al-Burqah Al-Musyiqah itu kitab tasawuf, kitab yang menerangkan tentang silsilah ijazah memakai baju sufi, bajunya kaum pengikut ahli tasawuf. Ya, jadi bukan ahli nasab. Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu bukan nasabah. Ya, jadi saya tarik ke nasabah resmi, yaitu Syekh As-Samarkandi Al-Madani. Begitu Gus Rumaizijat. Demikian, mohon maaf apabila perkataan saya ini menyinggung panjenengan. Wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.